Shalom saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kita bisa berjumpa kembali di dalam Bible Talk. Dan hari ini kita sudah masuk di dalam seri Bible Talk yang ke-8, Life After Death. Dan hari ini kita akan membahas bersama-sama tentang eskatologi. Saudara, eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman adalah doktrin yang membuat kita seringkali tertarik, sekaligus mungkin kita bingung ketika kita memikirkannya. Tetapi seringkali pertanyaan-pertanyaan misteri seputar akhir zaman hanya berbicara soal penyingkapan dari misteri. Sesuatu yang memuaskan pikiran intelektual kita, yang membuat kita penasaran, dan sekarang kita sudah tahu ketika kita mempelajari tentang akhir zaman. Saudara, banyak orang di masa kini sekarang juga banyak sekali berkutat dengan doktrin eskatologi atau akhir zaman. Misalnya ketika kita sekarang berada di dalam pandemi COVID-19, ada banyak orang bisa mengaitkannya, dan doktrin tentang akhir zaman sesungguhnya adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak sekali isu-isu perdebatan yang bahkan beredar di luar sana. Dan tetapi seringkali ada banyak cara kita gagal atau salah memahami tentang apa yang Alkitab katakan, apa yang teologi Kristen katakan tentang akhir zaman. Dan hari ini kita akan merenungkan bersama-sama tentang 5 cara seringkali kita salah memahami tentang akhir zaman. Dan minggu depan kita akan berbicara soal bagaimana akhir zaman itu seharusnya membentuk kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, karena itu kita merenungkan bersama-sama di dalam Life After Death ini. Saudara, di dalam cara kita memandang akhir zaman, yang pertama adalah seringkali kita memandang akhir zaman hanya sekedar soteriologi tanpa eskatologi. Saudara, di dalam doktrin Injili, saudara, kita seringkali berbicara soal soteriologi atau artinya adalah masalah doktrin keselamatan. Tetapi kita tidak sering mengaitkannya dengan eskatologi atau doktrin tentang akhir zaman. Ketika kita berbicara soal kekristenan, maka gambaran yang paling sering muncul di dalam kehidupan kita adalah soal keselamatan. Saudara, tentu ini tidak salah, karena penekanan kita sebagai gereja Injili dengan teologi Injil adalah ketika kita beriman pada Yesus Kristus, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi karena anugerah Tuhan yang menyelamatkan kita ketika kita percaya pada Yesus Kristus. Sehingga ketika kita percaya pada Yesus, kita menerima jaminan surga atau hidup yang kekal. Saudara, seringkali tentu ini tidak salah. Kita percaya bahwa Yesus adalah jalan menuju surga. Tetapi seringkali ini menyisihkan atau bahkan mengerdilkan makna akhir zaman dalam hidup kita, kalau boleh saya katakan. Kenapa? Karena akhir zaman berbicara soal keindahan iman Kristen. Dan seringkali kita tidak melihat akhir zaman sebagai sesuatu yang penting dalam hidup kita. Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan sebagai firman Allah yang hidup, dan pusat dari kehidupan kita sebagai anak Tuhan adalah kita mengikut Yesus Kristus, maka kita akan melihat secara garis besar Alkitab dan kisah besar Alkitab. Kita akan melihat bersama-sama bahwa kehidupan di dalam Alkitab, narasi besar di dalam Alkitab terbagi menjadi 4 babak, saudara. Penciptaan, kejatuhan, keselamatan, dan yang terakhir adalah penggenapan atau konsumasi. Soalnya seringkali kita hanya sampai kepada akhir, yaitu soal keselamatan, tetapi kita lupa bahwa masih ada ujungnya, masih ada klimaksnya di akhir zaman, yaitu eskatologi. Soalnya sehingga hidup kita sebagai orang Kristen tidak hanya berhenti ketika kita selamat dan kita menerima keselamatan itu. Ini belum akhir dari segala sesuatu. Ketika kita melihat Alkitab, Alkitab punya kisah yang besar, yang indah, dan ini belum akhir dari kisah itu. Sehingga kalau kita mengikut Yesus sebagai satu-satunya panutan, teladan, dan Tuhan yang kita sembah, maka kita akan lihat bahwa akhir zaman melekat kuat kepada pribadi Yesus. Kenapa? Karena akhir zaman berbicara soal kedatangan Yesus yang kedua kali. Sehingga kalau kita merasa bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat kita, maka kita tidak boleh sama sekali menyingkirkan soal akhir zaman. Karena akhir zaman sangat-sangat penting, karena itu adalah tujuan akhir yang Allah tetapkan. Bukan hanya bagi orang percaya, tetapi bahkan bagi dunia, saudara. Sehingga eskatologi punya peran yang penting, akhir zaman punya peran yang penting pada hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara, Michael Horton pernah berkata begini, saudara, eskatologi itu bukan sekedar topik penutup, tetapi lensa yang tak tergantikan, yang melaluinya kita dapat melihat keseluruhan sistem dari iman dan praktik kekristenan. Saudara, Michael Horton lebih lanjut berkata bahwa kita melihat bahwa eskatologi bahkan datang sebelum soteriologi atau masalah keselamatan. Tapi seringkali akhir zaman bagi kita hanya sekedar topping pemanis di kue iman Kristen kita.
Padahal ketika kita membaca Alkitab, saudara, keselamatan dengan akhir zaman, soteriologi dan eskatologi sama sekali tidak terpisahkan satu sama lain. Soalnya saya bisa katakan bahwa tanpa akhir zaman, tanpa eskatologi, keselamatan tidak ada artinya. Kenapa? Karena kita diselamatkan untuk satu tujuan tertentu. Kita diselamatkan karena Allah punya visi di akhir zaman. Allah menyelamatkan dan menggenapi segala sesuatu yang sudah Allah rencanakan. Sehingga eskatologi menjadi sesuatu yang penting. Karena hanya kalau Tuhan hanya mau kita pergi ke sorga setelah kita mati, maka Tuhan tidak akan membuat kita tetap ada di dalam bumi. Kenapa? Karena surga itu bukan akhir dari segala-galanya. Soalnya sekarang kita tahu bahwa orang yang percaya pada Tuhan sekarang ada di sorga. Kita tahu. Tapi sorga yang di sana bukanlah tujuan akhir dari segala sesuatu. Kenapa? Karena akan tiba masanya nanti di mana sorga itu akan turun ke bumi. Di mana Tuhan akan menggenapi segala sesuatunya. Sehingga berbeda dengan penekanan yang selama ini mungkin kita rasakan. Oh, saya mati, saya masuk surga, selesai. Akhir zaman itu harusnya menjadi hal yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan iman kita sebagai orang Kristen. Sehingga pengharapan sesungguhnya, iman Kristen yang sesungguhnya terletak bukan di dalam life after death, kehidupan setelah kematian. Saya mati sekarang, saya masuk surga, selesai. Tidak. Kehidupan Kristen, pengharapan iman Kristen yang kita tawarkan kepada dunia adalah di dalam life after death. Kehidupan setelah kematian. Artinya apa? Ketika kita sekarang misalnya kita meninggal, kita masuk dalam sorga karena iman kita kepada Yesus, itu belum akhir dari segalanya. Kita masih menunggu life setelah itu. Ketika Tuhan menggenapkan segala sesuatu seturut dengan rencana dan karyanya yang begitu mulia atas seluruh bumi. Dan akhir zaman seharusnya membentuk kehidupan kita. Saudara, kenapa itu penting? Saudara, karena soteriologi tanpa eskatologi tidak berarti, saudara. Keselamatan tanpa akhir zaman sama sekali tidak berarti. Saudara, saya gambarkan seperti ini. Kalau kita mau pergi ke gereja, ke GKY Greenfield misalnya, saudara, kita pasti tahu bahwa kita akan melalui jalan seperti ini. Dari rumah kita melewati jalan ini, kita melewati perumahan ini, dan lain sebagainya, sampai baru kita sampai kepada GKY Greenfield. Saudara, artinya apa? Artinya tujuan kita mau pergi ke GKY Greenfield, itu mempengaruhi proses atau perjalanan kita. Sehingga kalau kita hanya baru sampai kepada gerbang Greenfield misalnya, kita belum sampai ke GKY Greenfield. Saudara, ketika kita berbicara sama-sama soal eskatologi atau akhir zaman, kita berbicara soal tujuan akhir yang Allah tetapkan. Sehingga kalau tujuan akhirnya bukan cuma sorga, tetapi langit dan bumi yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan, maka seharusnya nanti itu akan mempengaruhi proses di mana kita hidup. Dan seringkali kesalahpahaman kita mempengaruhi cara kita menghidup di dunia ini. Soalnya seringkali memotivasi kita sebagai orang Kristen adalah alasan personal yang berpusat pada diri sendiri. Saya ingin selamat, maka saya percaya pada Yesus. Kalau tidak, saya harus menghadapi hukuman yang kekal di neraka dan lain sebagainya. Sehingga eskatologi seharusnya mengarahkan pandangan kita kepada tujuan akhir Allah dan kita menghidupi pandangan itu. Menghidupi sorga yang Tuhan sediakan dan menghidupi akhir zaman di mana visi Allah dinyatakan secara sepenuhnya. Sehingga soteriologi tanpa eskatologi sama sekali tidak berarti. Keselamatan tanpa akhir zaman tidak berarti. Dan yang kedua, cara kita memahami akhir zaman seringkali ada di dalam apa yang saya sebut sebagai pengangkatan tanpa penurunan. Pengangkatan tanpa penurunan. Saudara, pada tahun 2014 ada sebuah film yang berjudul Left Behind yang dibintangi oleh aktor terkenal Nicolas Cage, dirilis, saudara. Film ini menggambarkan sebetulnya sebuah pandangan yang banyak sekali diterima oleh orang-orang Kristen di Amerika dan bahkan banyak orang Kristen di Indonesia, yaitu konsep rapture yang disebut sebagai rapture, yang secara literal berarti pengangkatan atau diangkat. Saudara, orang yang menganut teologi rapture adalah orang yang beranggapan bahwa kedatangan Tuhan Yesus adalah kedatangan yang terdiri dari dua gelombang. Saudara, ketika kita hidup di dalam dunia ini, mereka berkata bahwa Yesus akan datang. Yang pertama, Yesus datang secara diam-diam. Yesus datang secara sembunyi-sembunyi di akhir zaman nanti. Dan apa yang dilakukan, Yesus akan datang secara diam-diam di gelombang yang pertama ini. Dan dia akan mulai mencabut orang percaya. Akan mulai
menarik orang percaya, mengangkat orang percaya satu persatu dari tengah dunia, sebagian dari orang percaya. Makanya kalau kita baca di dalam beberapa ayat, mereka mengambil dari ayat seperti Matius dan lain sebagainya, bahwa ketika ada orang yang diangkat oleh Tuhan akan sisa bajunya di film itu misalnya, tiba-tiba ada orang-orang yang menghilang dari muka bumi, sisa bajunya, sisa barang, dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang tersisa, tetapi ada orang-orang yang diangkat atau dikatakan menerima keselamatan di akhir zaman itu. Sehingga di dalam gelombang yang kedua, mereka berkata bahwa Yesus akan datang kembali secara klimaks. Ketika di gelombang yang kedua ini, orang-orang yang diangkat, sisa dari orang percaya yang belum menerima pengangkatan itu akan kembali diangkat. Dan disitulah Tuhan Yesus akan datang secara klimaks dan sepenuhnya pada saat gelombang yang kedua itu. Seringkali mereka memakai beberapa ayat yang ada di firman Tuhan, seperti Matius 24, yang berkata bahwa kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan, yang seorang dibawa, yang lain ditinggalkan. Atau juga dari 1 Tesalonika 4 ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Sehingga teologi rapture atau pengangkatan ini ingin menekankan bahwa kehidupan kita di tengah-tengah dunia adalah kehidupan yang sangat-sangat fana. Sehingga tujuan akhir kita adalah kita tidak boleh melewatkan pengangkatan itu. Kita tidak boleh melewatkan keselamatan dengan kita diangkat pergi dari bumi, dan bumi akan dihancur leburkan dan dimusnahkan. Sehingga teologi rapture ini yang terpenting baginya adalah kita meninggalkan dunia menuju surga yang mulia. Kita tidak usah peduli tentang apa yang terjadi di bumi ini setelah itu. Dan bukankah seringkali di dalam iman kita, iman Kristen kita, dan pemahaman kita, kita punya konsep yang demikian? Bukankah yang paling penting adalah seperti sebuah lagu hymn, mungkin kita berkata bahwa kita yang penting adalah kita ke tempat yang lebih tinggi. Dunia ini bukan tempatku. Yang penting aku berjalan ke tempat yang lebih tinggi bersama-sama dengan Tuhan. Meninggalkan dunia yang fana, menuju sorga yang mulia. Seringkali pemahaman ini berkata bahwa life after death adalah yang terpenting. Sorga ketika kita hidup. Sorga ketika kita mati nanti adalah sebuah tempat yang penting. Sehingga yang penting adalah kita diangkat dari dunia ini menuju sorga. Padahal kalau kita baca di dalam Matius 24, ayat 37-43. Di sini Yesus memang sebetulnya sedang berbicara soal kedatangannya kembali. Tetapi perhatikan di sini tidak seperti yang dibicarakan oleh pengangkatan. Ayat ini tidak menceritakan soal kedatangan Yesus yang dilakukan secara 2 gelombang. Atau yang pertama sembunyi dan yang kedua terang-terangan, saudara. Saudara, ini tidak menceritakan atau tidak mengesankan hal itu. Dan belum lagi sebetulnya ada perdebatan apakah yang ditinggalkan itu adalah orang-orang yang tidak selamat. Karena kalau kita melihat contoh Nuh yang dipakai di dalam Matius 24 itu, maka kita bisa memperdebatkan apakah Nuh dan seisi bahtera itu adalah orang yang tertinggal, yang tidak diangkat, dan lain sebagainya. Apakah makhluk hidup yang dibawa oleh air bah adalah manusia yang adalah orang-orang yang diangkat. Sehingga menjadi perdebatan apakah orang yang diangkat adalah orang yang selamat atau tidak, ataukah orang yang ditinggalkan sebetulnya yang selamat. Karena Nuh adalah orang dan seisi bahtera itu adalah orang-orang yang tersisa, yang tertinggal, yang tidak diangkat dalam tanda kutip. Sehingga ada banyak perdebatan di dalam bagian ini dan tidak mengesankan seperti yang dikatakan oleh teologi yang berkembang banyak di Amerika dan seringkali kita percaya dan kita hidupi. Atau juga ketika kita berbicara soal 1 Tesalonika 4 yang sangat-sangat jelas berkata bahwa kedatangan Tuhan seperti kita datang menyongsong Tuhan di angkasa, kita diangkat dan kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, kata Yunani di sini yang dipakai adalah parousia, yang berarti kedatangan, coming. Saudara, kata ini sebetulnya bukan kata yang unik dipakai oleh orang Kristen, tetapi kata yang sangat umum, saudara, yang bercerita soal royal presence. Artinya apa? Artinya orang-orang pada saat itu, ketika pada saat itu mereka menyambut seorang tamu kerajaan datang ke sebuah kota, ada tamu kehormatan atau bangsawan datang ke sebuah kota, maka mereka akan menyambut, menyongsong tamu kehormatan itu di gerbang kota. Tetapi bukan hanya menyongsong, mereka akan menyambut tamu kehormatan itu masuk
ke dalam kota itu, tamu kerajaan itu masuk ke dalam kota. Saudara, itulah arti dari parousia yang seringkali dikaitkan dengan kedatangan Yesus. Sehingga kalau kita melihat bagian ini secara serius, maka kita akan tahu bahwa kesan yang ditimbulkan dari bagian ini bukanlah kita diangkat lalu kita pergi bersama-sama dengan Tuhan di angkasa yang mulia dan kita melihat bumi dihancur leburkan. Tidak. Justru ketika kita dalam tanda kutip diangkat, menyongsong Tuhan di angkasa, seperti yang dikatakan oleh Paulus, kita menyongsong untuk menyambut kedatangan Sang Raja ke bumi. Sehingga yang paling penting adalah kedatangan Yesus ke bumi, bukan kita yang pergi. Soalnya saya seringkali bergurau bahwa kalau kita percaya bahwa kita hanya diangkat meninggalkan dunia yang fana menuju sorga mulia, sedangkan visi Tuhan adalah Tuhan turun kembali ke bumi yang Tuhan cintai, maka kita akan selisipan, saudara. Maka kita tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Kita mungkin akan bertemu di udara, kita ke atas, Tuhan ke bawah, dan kita tidak akan bertemu Tuhan, begitu, saudara. Tetapi seringkali itu yang kita percaya, dan itu yang seringkali banyak ditanyakan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Saudara, kenapa? Karena teologi rapture ini pada akhirnya membuat kita beranggapan bahwa yang penting adalah pergi ke sorga. Bumi ini tidak penting. Yang penting saya selamat. The end, selesai. Saudara, padahal akhir zaman atau eskatologi bercerita soal visi Allah. Dan saya rindu ketika kita merenungkan bagian-bagian ini, kita merenungkan visi Allah yang sangat-sangat besar, mulia, dan visi Allah yang sangat-sangat indah. Sehingga kalau kita hidup tidak mencerminkan visi Allah ini, amat sangat disayangkan, saudara. Dan perlahan-lahan kita bisa menangkap sebuah lukisan yang besar tentang desain Allah bagi dunia di akhir zaman. Sehingga itu sesuatu yang sangat-sangat indah, dan perlahan kita bisa melihat ada kepingan puzzle yang mulai dipasang, dan kita melihat gambaran indah Allah atas dunia, isi dunia, seluruh alam semesta, dan termasuk kehidupan kita. Sehingga kita bukan hanya soal pergi ke sorga. Sehingga banyak sekali dampak kepada cara kita gagal memahami tentang akhir zaman. Saudara, yang ketiga adalah seringkali kita beranggapan bahwa bumi ini akan dihancurkan, tetapi kita tidak memikirkan soal pemulihan. Soalnya cara kita salah paham seringkali adalah kita hanya mementingkan penghancuran tanpa pemulihan. Apa artinya? Ketika kita berbicara soal akhir zaman, maka gambaran yang seringkali muncul adalah bumi ini dihancurkan, dimusnahkan, dan kita diselamatkan. Ibarat sebuah kebakaran, saudara, kita diselamatkan dari sebuah rumah yang sudah terbakar, dan kita pergi, dan Tuhan berikan kita sebuah rumah yang baru, dan rumah kita yang lama, yaitu dunia ini, akan hangus, terbakar. Dan seringkali itu menjadi gambaran kita ditarik keluar, diselamatkan dari bumi ini, dan bumi ini akan dihancurkan dan tidak ada lagi. Tetapi justru akhir zaman berbicara soal betapa pentingnya pemulihan atas bumi, bukan justru betapa pentingnya penghancuran bumi. Saudara, Tuhan itu sangat mencintai bumi yang Dia kasihi. Dan Tuhan sangat-sangat menekankan soal kehadiran sorga di bumi. Sehingga yang menjadi penekanan di akhir zaman bukan soal kita pergi dari bumi, tetapi sorga yang hadir di tengah-tengah bumi. Saudara, kenapa? Kenapa Tuhan mau seperti itu? Saudara, jawabannya sederhana. Karena bumi dan seluruh alam semesta adalah ciptaan yang sangat-sangat Tuhan kasihi. Saudara, mari kita berpikir sejenak. Kalau bumi ini akhirnya akan dihancurkan oleh Tuhan, kalau bumi ini akhirnya akan dibumi hanguskan oleh Tuhan, dihukum, dan tidak akan ada lagi, dan kita akan selamat di sorga yang mulia, saudara. Kenapa Allah mau repot-repot bergumul dengan manusia di bumi? Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, berinkarnasi, Dia menjadi tubuh, Dia mengambil tubuh manusia, dan Dia hadir di tengah-tengah bumi. Kenapa Tuhan bahkan rela untuk menyelamatkan dunia, saudara? Saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bisa saja punya opsi untuk menghancurkan bumi yang sudah rusak oleh dampak dosa dan menjadikannya baru lagi, begitu. Membuat yang baru dari awal. Saudara, Tuhan punya opsi itu. Tetapi kenapa ketika bumi dan manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tidak mempunyai opsi seperti itu? Saudara, jawabannya jelas, yaitu kenapa? Karena bumi ini adalah sesuatu yang Tuhan kasih. Saking Tuhan mengasihi bumi, sampai-sampai Tuhan mengasihi dunia dan Dia ciptakan yang Tuhan rela mati baginya. Saudara, Tuhan menciptakan dunia
sebagai bentuk luapan sukacita, kasih, dan kemuliaannya. Ketika Tuhan menciptakan dunia, termasuk kita manusia sebagai gambar dan rupa Allah, Tuhan ingin menjadikan kita bagian dari sukacita yang Tuhan nikmati. Saudara, bukankah itu begitu indah? Ketika kita melihat hidup kita dan bahkan dunia di mana kita tinggal, itu seharusnya adalah sebuah kenikmatan yang Allah memilih untuk nikmati karena itu diciptakan oleh Allah. Saudara, Kolose, Paulus bahkan menceritakan di dalam kitab Kolose bahwa segala sesuatu diciptakan di dalam Dia dan oleh Dia, yaitu Yesus Kristus. Dan Alkitab juga menekankan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, dunia ini, kosmos, alam semesta. Saudara, kalau Tuhan tidak peduli pada bumi ini, maka Tuhan sekarang juga sudah bisa menghancurkan bumi. Kalau Tuhan tidak peduli lagi dengan bumi ini, tidak memulihkan bumi ini, maka Tuhan bisa saja langsung menghancurkan. Tetapi kenapa Tuhan di akhir zaman nanti tidak mau mengambil kita dari dunia, malahan turun ke tengah-tengah kita, kembali ke bumi? Kenapa? Karena Tuhan ingin punya visi sama seperti Taman Eden, bahkan lebih besar dari itu. Bahwa Tuhan ingin memulihkan kembali. Ketika manusia dan Allah berjalan bersama-sama menikmati persekutuan yang indah satu sama lain, Tuhan ingin dunia ini dipulihkan. Dan Tuhan ingin menikmati itu bersama-sama dengan kita. Saudara, bukankah itu hal yang indah? Dan inilah yang Yesus perjuangkan ketika Dia hadir di bumi. Untuk menghapus dosa kita. Tetapi juga untuk memulihkan seisi dunia. Karena Dia sadar dunia sudah terdampak oleh dosa. Dan bahkan Tuhan Yesus menyuruh kita berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Tuhan justru bukan ingin menghancurkan bumi, tapi memulihkan, merestorasinya. Itulah sebabnya di dalam Wahyu dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan dikatakan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, kita perhatikan di sini yaitu bahwa apa? Bahwa Yerusalem yang baru, sebuah visi kota Allah yang mulia, justru adalah kota yang turun ke bumi. Bukan kita yang naik, tetapi Yerusalem yang baru itu turun dari sorga ke bumi. Sehingga maksud di ayat ini adalah langit dan bumi yang lama tidak ada lagi. Bukan berarti langit dan bumi yang lama dihancurkan, tidak. Tetapi merujuk sebetulnya kepada dampak dari dosa yang sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan dan bumi ini. Soal itulah yang Tuhan ingin hancurkan dalam tanda kutip. Dan Tuhan ingin menjadikan baru sesuai dengan desain original Allah ketika Tuhan menciptakan bumi. Luapan kasih sukacita, kemuliaannya yang begitu indah dalam hidup kita. Justru Tuhan ingin memulihkan bumi dan bahkan membawanya kembali kepada tujuan mulia Allah. Sehingga yang keempat, kita akan melihat bahwa seringkali cara kita memandang eskatologi adalah apa? Jiwa, kita mementingkan jiwa, soul, tanpa tubuh, body. Soalnya kalau kita percaya bahwa orang itu selamat hanya soal masalah jiwa kita pergi ke sorga setelah mati, maka kita tidak punya visi apapun terhadap sesuatu yang materi di tengah-tengah bumi ini. Maka apapun yang kita lakukan sementara kita di dunia yang fana ini tidak akan pernah berarti. Kenapa? Karena tidak ada gunanya. Karena tidak berarti. Materi ini, daging ini, tubuh ini akan lenyap. Dan yang penting adalah jiwa kita selamat dan kita masuk surga. Saudara, apa dampaknya? Itu berarti Allah memandang materi atau tubuh sesuatu yang sangat-sangat penting. Saudara, ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan bahwa itu adalah buah sulung kebangkitan. Itu adalah sesuatu cicipan dari ciptaan yang baru yang akan datang. Sehingga ciptaan yang baru atau akhir zaman itu sudah datang melalui kebangkitan Yesus. Dan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan secara jasmani, secara tubuh. Yesus tidak hanya bangkit secara jiwa, tapi bangkit justru tubuhnya lah yang bangkit. Selain ini menjadi sebuah hal yang indah dalam hidup kita sebetulnya. Kita bisa memandang tubuh sebagai sesuatu yang mulia. Dan nanti di akhir zaman bukan hanya soal kita pergi ke sorga, tidak. Tapi soal kita dibangkitkan secara tubuh. Dan itu tema yang sangat-sangat penting dalam Alkitab. Yaitu bahwa kita
akan dibangkitkan tubuh kita dan diberikan tubuh kemuliaan. Sehingga kita bisa merenungkan kehidupan kita di bumi ini. Walaupun kita sekarang masih dalam dunia yang berdosa. Dan tubuh kita mungkin masih berdosa. Saudara, kita tahu bahwa ketika kita ada dalam Kristus, Tuhan menguduskan kita. Dan ketika kita ada dalam Kristus, kita sedang berada dalam zaman already but not yet. Kita sudah ditebus, tapi kita masih bergumul dan berjuang di tengah tubuh dan dunia yang penuh dengan dosa. Tapi kita bisa katakan bahwa akhir zaman justru memandang tubuh sangat-sangat penting. Sehingga nanti di dalam minggu yang akan datang kita akan sama-sama merenungkan apa arti tubuh dalam hidup kita yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan sudah muliakan dan nanti akan dibangkitkan secara penuh di akhir zaman nanti. Saudara, tubuh sangat penting. Kenapa? Karena kekristenan mula-mula, orang Kristen mula-mula pengikut Yesus justru melihat kehidupan mereka sebagai pewarta kerajaan Allah. Justru melihat kehidupan mereka, mereka memandang kehidupan mereka selalu ada di dalam akhir zaman, masa akhir. Sehingga mereka melihat kehidupan kita selalu adalah sebuah pewartaan tentang siapa Allah. Pewartaan, mereka menghidupi ciptaan yang baru di dalam tubuh mereka. Dan itu yang dipegang oleh jemaat mula-mula. Sehingga mereka menghayati kehidupan mereka tengah-tengah bumi. Adalah sebuah pertanda kerajaan Allah yang hadir di tengah-tengah bumi. Itulah gambar dan rupa Allah sebetulnya. Tapi seringkali itu yang seringkali kita abaikan. Kita merasa yang penting kita masuk surga, lalu tidak ada kaitannya dengan hidup saya di bumi. Sehingga seringkali itu membuat kita sangat-sangat main-main dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu tubuh kita sekarang adalah tubuh yang Tuhan muliakan, maka itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kekal, bernilai kekal. Karena tubuh ini yang nanti akan Tuhan ubah sesuatu yang mulia. Dan kita akan membahas bersama-sama di minggu yang akan datang lebih jauh tentang itu. Dan saudara, yang terakhir, cara kita salah memahami soal eskatologi adalah kita seringkali memandang soal penghakiman tanpa keindahan. Saudara, banyak orang tidak mau terlalu mengaitkan diri dengan akhir zaman, hanya sekedar jadi pemuas intelektual. Karena akhir zaman seringkali yang terbersit di dalam pikiran kita adalah gambaran kehancuran, Armageddon, kesusahan besar yang seringkali menghantui kita, penghakiman yang agung. Dan kita takut di masa-masa itu. Kita tidak siap menghadapi masa-masa itu. Kita tidak mau Tuhan Yesus segera datang karena kita sadar kita mungkin berdosa dan lain sebagainya. Sehingga gambaran, justru bagi kita orang percaya, seringkali gambaran akhir zaman itu bukan sesuatu yang kita nantikan, karena adalah gambaran yang bagi kita menakutkan. Reaksi yang paling umum ketika berbicara soal akhir zaman adalah ketakutan. Dan bahkan itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mendengar akhir zaman, maka yang kita akan diliputi oleh ketakutan. Dan seringkali kita mengikut Tuhan, bukan karena kita mencintai Tuhan, kalau boleh jujur. Banyak orang Kristen mengikuti Tuhan karena takut di akhir zaman nanti kita tidak mendapat tempat di sorga yang mulia. Karena takut, dan kita takut tidak mendapat tempat di sisi Tuhan. Soalnya seringkali kita miss the point dalam bagian ini. Kita mengikuti Tuhan bukan karena kita takut, makanya kita merasa diancam kalau tidak di akhir zaman kita tidak akan mendapat keselamatan. Dan itu yang seringkali kita hidupi, sehingga kehidupan kita sekarang adalah kehidupan yang penuh dengan ketakutan. Padahal bagi orang percaya, akhir zaman adalah sebuah gambaran yang sangat-sangat indah. Dan seharusnya bagi kita, akhir zaman adalah seperti sebuah lukisan taman yang indah. Kalau kita melihat kitab Wahyu, saudara, kitab Wahyu berisi dengan gambaran-gambaran yang simbol-simbol yang seringkali kita tidak mengerti soal akhir zaman. Dan mungkin bagi kita itu adalah gambaran yang mengerikan soal naga dan lain sebagainya, dan soal penderitaan mungkin dan lain sebagainya. Tetapi tahukah saudara bahwa kitab Wahyu justru ditulis bagi jemaat-jemaat yang sedang ada di dalam penderitaan. Kitab Wahyu, para pendengarnya adalah orang-orang yang sedang berada dalam penderitaan. Sehingga gambaran-gambaran, imagri-imagri yang ada di dalam kitab Wahyu, justru ketika orang-orang Kristen dalam penderitaan di abad mula-mula itu, mereka membaca kitab Wahyu, hati mereka tidak diliputi dengan ketakutan. Sebaliknya, hati mereka dipenuhi dengan kekuatan dan sukacita. Kenapa? Karena akhir zaman bagi orang percaya adalah sebuah gambaran yang indah. Karena itu adalah masanya di mana Tuhan menyatakan kemuliaan dan kehadirannya di tengah-tengah dunia yang mungkin sedang jatuh dalam dosa sampai sekarang.
Saudara, akhir zaman adalah sebuah lukisan yang indah. Dan justru akhir zaman, ketika kita baca kitab Wahyu, justru menjadi bahan bakar bagi orang-orang Kristen, pembacanya pada saat itu, untuk menjalani hidup mereka, bahkan di tengah penderitaan sekalipun. Sehingga saudara, akhir zaman dalam hidup kita seharusnya adalah sebuah bahan bakar, penyemangat, sukacita kita menjalani hidup. Karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini memiliki nilai kekekalan yang akan Tuhan tebus, Tuhan genapi suatu saat nanti. Terus karena itu apa yang membuat sekarang kita takut menghadapi hidup dan bahkan menghadapi akhir zaman? Apakah karena kita seringkali gagal paham, salah dalam memahami apa yang Tuhan desain di tengah-tengah dunia? Akhir zaman seharusnya adalah sebuah lukisan yang indah. Yang kita tahu itu adalah lukisan yang bisa memuaskan hasrat dan kehendak kita. Hasrat dan kerinduan terbesar di dalam hati kita. Sehingga akhir zaman, walaupun betul ada penghakiman, tetapi akhir zaman adalah sebuah beauty, adalah sebuah keindahan. Di dalam Yehezkiel, ketika dibuatkan soal akhir zaman, Tuhan memberikan sebuah arsitektur tentang bait Allah kalau kita baca di sana. Dalam Yehezkiel pasal-pasal yang terakhir. Dan satu kata terakhir dikatakan di dalam kata terakhir, di dalam ayat terakhir dalam kitab Yehezkiel, dikatakan, dan Tuhan hadir di situ. Dan bahkan di dalam kitab Wahyu dikatakan tidak ada lagi bait Allah, tidak ada lagi matahari. Tuhan akan menjadi terang kita, dan Tuhan akan menjadi bait Allah dalam hidup kita. Sehingga bayangkan akhir zaman menjadi akhir masa penantian dan pemuasan hidup kita, yang bahkan bisa kita nikmati saat ini di tengah masa already but not yet itu. Sehingga ketika kita berbicara soal akhir zaman, kita berbicara soal penantian kita akan hasrat dan kerinduan terbesar dalam hidup kita. Kita longing untuk bersama-sama dengan Tuhan. Justru itu dipuaskan ketika kita datang di hadapan Tuhan. Dan ketika di akhir zaman nanti. Saudara, inilah visi Allah ketika Tuhan menjadikan Taman Eden. Sebuah gambaran taman yang indah, persekutuan yang kekal dengan Allah. Dan gambaran itulah yang lebih mulia dinyatakan lagi ketika akhir zaman. Sehingga akhir zaman bukan hanya soal penghakiman, tapi soal keindahan. Sehingga kita dapat berkata bahwa kita hidup. Kita punya beautiful Savior. Kita punya Tuhan yang indah. Dan kita punya beautiful world, dunia yang indah. Saudara, bukankah kita akan menjalani hidup dengan berbeda? Bukan hanya soal saya pergi ke sorga, jaminan selesai. Tidak. Tapi soal di dunia ini yang Tuhan sudah tebus. Di akhir zaman nanti. Dan bahkan kita sudah bisa nikmati. Cicip-cicip sekarang. Adalah sebuah keindahan dunia yang Allah ciptakan dan Allah akan genapi. Itulah gambaran yang begitu indah. Sehingga gambaran lukisan keindahan dari eskatologi, dari akhir zaman seharusnya menarik kita kepada masa depan dan masa kini, saudara. Taman itu, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru, dan kemuliaan Allah. Allah selalu menawarkan sebuah gambaran keindahan yang bisa kita nikmati, seperti kita menikmati sebuah lukisan, makanan yang nikmat. Semua itu adalah gambaran keindahan yang bahkan bisa kita nikmati saat ini. Dan bahkan akan Allah genapi sepenuhnya di akhir zaman. Gambaran akhir zaman adalah gambaran yang menguatkan hidup kita. Memberikan pengharapan. Dan disitulah pengharapan iman yang sejati dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Sehingga saya bisa katakan, saudara, yang terakhir bahwa eskatologi itu adalah sebuah doktrin bukan tentang ketakutan, bukan sebuah doktrin tentang gambaran yang mengerikan, tetapi sebuah doktrin yang indah, beautiful doktrin. Kenapa, saudara? Karena disitulah keindahan karya agung Allah atas dunia, alam semesta, dan bahkan atas hidup kita itu dinyatakan secara penuh. Dan kita akan melihat, menarik kita kepada keindahan Allah. Allah, sang keindahan sejati. Sehingga akhir zaman seharusnya menarik kita lebih dekat kepada Allah, sang keindahan itu. Bukankah ketika kita menjalani hidup sekarang, seharusnya eskatologi akhir zaman menjadi sebuah hal yang sangat-sangat sentral dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ini bukan hanya berbicara soal nanti, tapi soal sekarang. Apa yang Tuhan berikan bagi kita. Dan disitulah di akhir zaman nanti kita melihat sebuah keindahan yang agung yang Tuhan sediakan bagi kita.
Dan situ kita bisa menikmati Tuhan selama-lamanya, bahkan di saat ini. Dan biarlah itu menjadi sebuah bingkai bagi hidup kita sebagai orang percaya. Dan minggu depan kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana keindahan ini, bagaimana eskatologi ini, bagaimana hal-hal yang menarik tentang akhir zaman justru membentuk kehidupan kita sekarang. Bukan hanya soal nanti, tapi soal sekarang, masa kini, dan bagaimana kita menghidupi akhir zaman. Ini menjadi sesuatu yang menarik dan sangat-sangat indah. Dan biar hidup kita terus-menerus digerakkan oleh keindahan Allah yang Tuhan nyatakan di dalam visi akhir zaman. Tuhan memberkati kita semua.